Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Maulida Rahma dengan NIM 25100488203004. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu dengan mengobservasi dan interview peserta didik. Sekarang di sebelah saya udah ada peserta didik, boleh diperkenalkan namanya? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Ramadhani. Saya siswi dari sekolah SMAN Negeri 1 Gunung Talang dan saya sekarang lagi duduk di bangku kelas 12 SMA. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Sebelumnya, langsung saja kepada pertanyaan, yaitu mengenai perkembangan fisik. Yang pertama yaitu aktivitas fisik atau olahraga apa yang paling sering kamu lakukan? Oke, jadi aktivitas yang sering saya lakukan dan yang paling saya suka yaitu jogging. Yang terutama saya sering melakukannya pada sore hari. Karena ketika saya melakukan jogging, saya merasakan kesenangan tiada tara dengan yang lain karena saya sangat menikmati suasana pada sore hari. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu memiliki kebiasaan tidur yang teratur? Berapa lama biasanya kamu tidur? Oke, kalau pertanyaan ini saya cukup ada dua opsi ya. Biasanya kalau saya bersekolah, saya akan tidur teratur yaitu jam setengah 10. Dan ketika saya tidak sekolah, saya mungkin akan tidurnya di atas jam 10. Dan durasi untuk tidurnya itu kalau saya kelelahan bisa sampai 1-5 menit. Tapi kalau saya tidak terlalu kelelahan itu bisa 1 jam. Oke, baik. Selanjutnya, apakah kamu mudah merasa lelah ketika belajar atau melakukan aktivitas lainnya? Oke. Sepertinya saya sangat belakang ini saya sering merasa lelah ketika belajar, terutama pada jam 9 pagi karena pada malam hari saya sulit untuk tidur dan akhirnya di sekolah saya tidur. Oke, baik. Apakah perubahan fisik yang kamu alami mempengaruhi kepercayaan dirimu? Ya, itu sangat benar karena yang pertama itu pada tinggi badan saya. Dan saya terlihat kurang tinggi dibanding teman-teman saya. Dan terlebih lagi pada muka saya karena saya berjerawat. Dan orang-orang ketika melihat wajah saya akan langsung berubah menjadi dokter dadakan ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah kamu merasa nyaman dengan perubahan fisik yang sedang kamu alami? Karena saya tidak ingin berlarut-larut pada keinsecurean saya sudah bisa menerima diri saya yang seperti sekarang. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai perkembangan kognitif. Itu, apakah kamu lebih suka menghafal informasi atau memahami alasan dan konsep di balik informasi tersebut? Mengapa? Sepertinya saya lebih suka memahami ketika ada sesuatu ya, karena dengan memahami itu saya lebih mudah membayangkan dan lebih cepat menangkapnya. Oke, baik. Selanjutnya, ketika memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain, bagaimana kamu menjelaskan pendapatmu? Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pendapat saya terlebih dahulu, lalu mendengarkan pendapat selanjutnya. Ketika ada pendapat yang berbeda dengan saya, apalagi pendapat orang tersebut lebih bagus dari saya akan mengikuti pendapat orang tersebut dibanding pendapat saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Aisyah pernah memikirkan rencana atau cita-cita untuk masa depan dan bagaimana Aisyah merencanakannya? Oke, untuk hal ini tentu saja saya pernah merancang-rancang di kepala saya bagaimana sih kedepannya ya. Dan saya berpikir bahwa saya ingin menjadi guru karena saya sangat menyukai anak-anak dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut. Dengan pertanyaan kakak tadi, untuk merencanakannya saya hanya berpikir dan hanya membayang-bayangkannya saja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Aisyah lebih mudah memahami sesuatu melalui contoh nyata, gambar atau penjelasan abstrak? Dan kenapa seperti itu? Sepertinya saya lebih mudah memahami pada contoh nyata yang terjadi pada sekitar kita. Kenapa? Karena saya lebih mudah memahami karena saya melihat langsung kejadian itu. Dan selanjutnya, menurut Aisyah, apakah cara berpikir Aisyah sekarang berbeda dibandingkan ketika Aisyah masih kecil?
Oke. Ini tentu saja sangat berbeda ya. Karena waktu kecil saya tidak mengerti apa yang dimaksud sama orang-orang kayak oh itu, dan saya tidak ingin menindaklanjutinya. Tapi untuk saat sekarang ini, ketika saya mendapatkan informasi, saya akan menggali informasi tersebut dan memikirkannya baik-baik. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan mengenai perkembangan sosial. Nah, yang pertama, bagaimana hubungan Aisyah dengan teman-teman saat berada di sekolah? Oke, ini kalau menurut saya ada dua sisi. Yang pertama, di suatu tempat saya mudah akrab dengan orang, ketika orang itu welcome dengan saya. Dan ada sisi lain, ada beberapa orang yang susah saya mendekatkan diri kepada mereka. Karena kalau istilah gen sekarang ya, energi kami berbeda, dan saya juga tidak ingin memaksakan diri untuk dekat kepada orang tersebut. Tapi bisa dikategorikan saya cukup baik untuk berteman di sekolah. Oke. Nah, selanjutnya, apakah Aisyah mudah berteman dengan orang baru? Dan apabila mudah, kenapa seperti itu? Saya bisa disebut lumayan mudah berkenalan dengan orang baru karena orang itu welcome dengan saya, dan saya juga begitu, dan ya terjadilah, dan saya bisa berteman dengan orang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Aisyah menyelesaikan konflik atau perselisihan apabila ada masalah dengan teman? Yang pertama itu kita mengetahui adanya konflik karena adanya perubahan sikap dari orang ke kita. Yang pertama, ketika orang tersebut bersikap tidak biasanya kepada saya, yang pertama saya akan mengintrospeksi dahulu. Ketika saya tidak menemukan kesalahan pada diri saya akan bertanya kepada teman saya tersebut. Kami akan berkomunikasi sebaik mungkin supaya tidak ada kesalahpahaman terjadi di antara kami. Oke. Selanjutnya, apakah Aisyah pernah merasa harus menyesuaikan diri agar dapat diterima oleh kelompok teman? Ini balik lagi pada poin yang di atas tadi ya, Kak. Ketika saya menyesuaikan diri pada orang dan proporsi diri kami sama, saya akan menyesuaikan diri. Ketika hal yang tadi saya tidak bisa menerima orang yang energinya tidak sama dengan saya tidak akan memaksakan diri saya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi diri sendiri dan tidak menjadi diri orang lain. Oke. Sangat menarik ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Aisyah lebih suka bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok? Sepertinya saya lebih suka bekerja sendiri ya, Kak Rahma. Karena saya bekerja sendiri, saya akan tahu itu tentang apa, dan ketika orang menanya, saya juga bisa menjelaskannya, dan tugas itu sepertinya akan lebih cepat selesai. Baik, selanjutnya kita akan masuk pertanyaan mengenai perkembangan moral. Yaitu, yang pertama, mengapa seseorang harus menaati peraturan? Oke. Tujuan dibikinnya peraturan itu agar orang-orang tidak melanggarnya, dan agar dia berjalan lurus dan tidak menyimpang dari hal yang telah ditetapkan itu. Oke. Selanjutnya, apa yang akan Aisyah lakukan jika melihat teman Aisyah melakukan sesuatu yang salah? Yang pertama, sangat jelas sekali saya akan menegurnya dengan baik-baik, dan jika dia mengulangi hal tersebut dan hal yang dilakukannya itu begitu berat, saya akan mengadukannya kepada orang yang lebih bisa menangani hal tersebut, Kak Rahma. Baik. Selanjutnya, jika suatu peraturan dianggap tidak adil, apa yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama kita akan protes terlebih dahulu ya. Ini gimana? Ini peraturannya kok bisa begini? Tapi kalau masih tidak mempan, kami akan demo. Oke, agak sadis ya. Iya. Selanjutnya, mana yang lebih penting, menaati aturan atau membantu orang lain? Nah, ini tergantung situasinya nih, Kak Rama. Ketika peraturan tersebut, ketika kita berada pada situasi yang sangat mendesak dan hal itu tidak diperbolehkan, saya tidak akan melakukannya jika melanggar. Tapi jika hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan peraturan, saya akan menolong orang tersebut. Oke.
pertanyaan yang selanjutnya, apakah pernah Aisyah berada dalam situasi sulit ketika harus memilih antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain? Dan apa yang akan kamu lakukan? Sepertinya itu pernah ya Kak Rahma. Karena saya sangat menghargai diri saya, karena tahu diri saya gimana bisa seperti ini, dan saya akan lebih memilih diri saya dibanding orang lain. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan mengenai perkembangan emosi. Yang pertama, bagaimana biasanya Aisyah menunjukkan perasaan ketika sedang marah atau kecewa? Gini nih Kak Rahma. Ketika saya berhadapan dengan orangnya langsung, yang pertama saya akan menarik nafas dulu, lalu menatap orang tersebut. Nah, setelah itu saya akan menghembuskan nafas saya dengan pelan-pelan dan akan berkata dengan nada sebaik mungkin dengan orang tersebut, Kak Rahma. Ya, sangat mengontrol emosi ya, Iya. supaya tidak meledak-ledak. Selanjutnya, apakah Aisyah mudah menceritakan perasaan Aisyah kepada orang lain dan mengapa? Ini tergantung ya Kak Rahma, nggak semua orang itu baik ya. Iya. Saya juga memilih-milih untuk bercerita kepada orang supaya nanti ceritanya nggak menyebar gitu Kak Rahma. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan Aisyah ketika mengalami kegagalan dalam belajar atau kegiatan lainnya? Apakah ada rasa kecewa atau putus asa atau malah meningkatkan semangat setelah itu? Kita lihat dulu nih kesalahannya. Kalau itu kesalahan diri saya sendiri, saya akan coba untuk bangkit nih Kak Rahma. Tapi itu kalau kesalahan orang lain, saya akan memaki orang itu. Tidak. Gitu. Oke. Selanjutnya, apakah Aisyah pernah merasa kesulitan dalam mengendalikan emosi? Dan apabila pernah, bagaimana cara Aisyah mengatasinya? Ya, ini tentu saja pernah cekcok dengan orang tersebut ya Kak Rahma. Yang pertama saya akan permisi dengan orang tersebut karena saya tidak ingin melihat wajahnya. Dan ketika emosi saya sudah stabil, kami akan menyelesaikannya Kak Rahma. Dan ini pertanyaan yang terakhir ya. Menurut Aisyah, siapa atau apa yang paling membantu ketika sedang menghadapi masalah emosional? Ya, ini orangnya yang sangat penting sekali dalam hidup saya nih Kak Rahma. Oke. Ya, tentu saja kakak saya yang namanya Evri Yolanda. Oke. Jadi ketika saya pulang sekolah, tentunya di sekolah kita akan banyak mengalami hal-hal yang tidak senang dengan hati saya ya Kak Rahma. Saya akan bercerita dengan beliau dan disitulah emosi saya keluar bersama kakak saya Kak Rahma. Bisa membantu mengontrol emosional ya. Iya Kak Rahma. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Aisyah telah menjawab pertanyaan dari saya semaksimal mungkin. Apabila ada perkataan dari kami yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.